Halo guys, perkenalkan nama saya Naila Ninta Berutarigan, NIM 24704019, kelas B. Saya akan membuat video tugas filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan definisi ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang nyata, real, dan eksistensi. Contoh ontologi keluarga. Dalam sebuah keluarga, kita memiliki konsep-konsep seperti ayah, ibu, anak, saudara, dan kakek. Definisi eksistensi. Eksistensi adalah keberadaan atau adanya sesuatu. Contoh eksistensi, meja, kursi, manusia, dan lain-lain. Deskripsi substansi. Substansi adalah entitas dasar yang memiliki keberadaan independen dan sesuatu yang memiliki sifat-sifat. Contoh substansi, atom sering dianggap sebagai substansi dasar yang membentuk segala materi. Definisi aksiden. Aksiden dalam filsafat ilmu, aksiden merujuk pada sifat atau karakteristik suatu objek yang tidak esensial bagi keberadaan objek tersebut. Contoh aksiden, warna pada benda. Sebuah apel berwarna merah, warna merah ini adalah aksiden bagi apel. Apel tetap menjadi apel meskipun warna apel berubah menjadi kuning atau hijau atau warna lain. Definisi esensi. Esensi adalah apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Contoh, esensi air. Air adalah H2O, sebuah molekul yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Definisi materialisme. Materialisme adalah sebuah pandangan dunia yang berpusat pada materi dan satu-satunya realitas yang benar-benar ada. Contohnya, sistem saraf dan sistem otak mengungkapkan bagaimana proses biologis mendasari emosi, pikiran, dan perilaku kita. Definisi idealisme. Idealisme adalah pengetahuan dan kebenaran kita tentang dunia tidak semata-mata berasal dari pengamatan terhadap dunia fisik, melainkan juga dari pikiran dan ide-ide kita. Contohnya dalam bidang ilmu matematika. Angka, bentuk geometri, dan konsep matematika lainnya adalah ide abstrak yang tidak memiliki eksistensi fisik dan namun sangat berguna dalam memahami dunia. Definisi dualisme. Dualisme adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi dasar yang berbeda dan terpisah. Contohnya, materi dan pikiran. Pemisahan antara dunia fisik yang dapat diamati dan dunia mental yang bersifat abstrak. Definisi monisme. Monisme adalah semua realitas berasal dari satu substansi dasar. Contohnya, semua fenomena termasuk pikiran dan kesadaran dapat dijelaskan sepenuhnya dalam istilah fisik. Definisi fisik adalah segala sesuatu yang memiliki keberadaan material dan dapat diukur, diamati, dan diuji secara empiris. Sifat-sifat yang dapat diukur dari benda fisik seperti massa, panjang, suhu, dan lain-lain. Definisi realitas metafisik adalah aspek dari realitas yang melampaui dunia fisik yang dapat diamati secara langsung. Contohnya, apa sebenarnya yang membentuk dasar dari segala sesuatu? Saya akan mendefinisikan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Contoh aksiologi, ilmu pengetahuan berusaha mencapai kebenaran yang objektif, terlepas dari bias pribadi peneliti. Deskripsi nilai moral. Nilai moral adalah aspek yang sangat penting dalam filsafat ilmu.
meskipun seringkali terabaikan. Contoh nilai moral, kejujuran. Ilmuwan harus jujur dalam melaporkan hasil penelitian mereka. Deskripsi nilai estetis. Nilai estetis adalah aspek keindahan harmoni atau keselarasan yang ditemukan dalam proses dan penelitian ilmiah. Contoh nilai estetis yaitu kristal. Struktur kristal yang teratur dan simetris menunjukkan keindahan alam pada tingkat molekular. Deskripsi etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral yang melandasi kegiatan ilmiah. Contoh etika, kerahasiaan identitas. Identitas peserta penelitian sosial harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi mereka. Deskripsi etika normatif. Etika normatif adalah cabang filsafat yang mempelajari norma-norma atau aturan-aturan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Contoh etika normatif. Semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap manfaat dari penelitian tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau ras. Deskripsi tentang etika terapan. Etika terapan adalah cabang filsafat yang mengaplikasikan teori-teori etika secara konkret ke dalam situasi dunia nyata. Contoh etika terapan adalah etis untuk memodifikasi gen manusia untuk menciptakan bayi dengan sifat-sifat tertentu. Deskripsi etika. Deskripsi metaetika. Metaetika adalah cabang filsafat yang menyelidiki landasan, sifat, dan makna dari penelitian moral. Contoh metaetika. Dari mana asal-usul nilai-nilai moral dalam ilmu pengetahuan? Deskripsi utilitarianisme. Utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika tindakan itu memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar orang. Contoh utilitarianisme, pengobatan penyakit genetik. Rekayasa genetika memiliki potensi untuk menyembuhkan penyakit genetik yang serius. Deskripsi deontologi. Deontologi adalah sebuah cabang etika yang berfokus pada kewajiban moral. Contoh deontologi, hewan memiliki hak untuk tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu. Deskripsi tentang subjektivitisme. Subjektivitisme adalah pandangan bahwa nilai moral bergantung pada persepsi individu. Contoh subjektivitisme, seseorang menganggap sebuah lukisan itu buruk, sementara orang lain melihatnya sangat luar biasa. Deskripsi tentang objektivitisme. Objektivitisme adalah pandangan yang meyakini bahwa terdapat kebenaran yang independen dari pikiran atau persepsi manusia. Contoh objektivitisme menganggap bahwa simetri dan proporsi adalah elemen penting yang menjadikan seni indah secara objektif. Definisi logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari aturan, asas, hukum, dan metode untuk mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Contoh logika, ilmuwan menganalisis hasil eksperimen menggunakan metode statistik dan logika untuk melihat apakah data mendukung hipotesis.
Definisi penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah sebuah metode berpikir yang bergerak dari pernyataan umum atau premis menuju kesimpulan yang lebih spesifik. Contoh penalaran deduktif. Premis 1, semua bilangan genap habis dibagi 2. Premis 2, 10 adalah bilangan genap. Kesimpulannya, jadi 10 habis dibagi 2. Definisi penalaran induktif. Penalaran induktif adalah jenis penalaran yang bergerak dari pengamatan khusus menuju kesimpulan umum. Contoh penalaran induktif, observasi. Semua angsa yang pernah diamati berwarna putih. Kesimpulannya, semua angsa berwarna putih. Definisi premis. Premis adalah pernyataan dasar atau asumsi uang digunakan sebagai titik awal dalam sebuah argumen atau penalaran. Contoh premis, premis mayor. Semua logam menghantarkan listrik. Premis minor, emas adalah logam. Kesimpulannya, jadi emas mengantarkan listrik. Definisi kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang dihasilkan dari proses penalaran berdasarkan premis-premis yang telah ada. Contoh kesimpulan, berdasarkan data eksperimen, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa benda. Definisi validitas. Validitas adalah apakah kesimpulan yang ditarik dari premis-premis tertentu benar-benar mengikuti secara logis dari premis tersebut. Contoh validitas. Premis 1, semua manusia adalah mortal. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, jadi Socrates adalah mortal. Definisi kebenaran. Kebenaran adalah suatu konsep yang kompleks dan telah diperdebatkan selama berabad-abad. Contoh kebenaran, hukum gravitasi Newton dianggap benar karena berhasil menjelaskan gerakan benda-benda langit dan fenomena sehari-hari seperti jatuhnya benda. Definisi ad hominem. Ad hominem adalah suatu bentuk serangan pribadi dalam argumen. Contoh ad hominem, jangan dengarkan dia kan cuma mahasiswa baru. Apa yang dia tahu tentang filsafat? Dalam contoh ini, argumen seseorang ditolak karena statusnya sebagai mahasiswa baru, bukan karena kualitas argumen. Definisi Strawman argumen. Strawman argumen atau argumen manusia jerami adalah suatu kesalahan logika di mana seseorang menyederhanakan, mendistorsi, atau mengarahkan argumen lawan untuk mempermudah penyerangan. Contoh Strawman argumen, debat tentang teori evolusi. Argumen asli, teori evolusi menjelaskan bagaimana spesies berevolusi dan beradaptasi melalui seleksi alam. Strawman, orang-orang yang percaya pada teori evolusi beranggapan bahwa semua makhluk hidup muncul secara kebetulan tanpa ada tujuan yang sama sekali. Definisi false dichotomy. False dichotomy atau dikotomi palsu adalah sebuah kesalahan di mana suatu situasi disajikan seolah-olah hanya memiliki dua pilihan yang saling bertentangan, padahal sebenarnya ada pilihan lain yang mungkin. Contoh false dichotomy, Anda harus memiliki ekonomi yang kuat untuk lingkungan yang sehat. Definisi circular reasoning adalah suatu argumen yang sebenarnya sudah terkandung dalam premis-premisnya atau sebuah lingkaran yang terus berputar tanpa pernah mencapai titik awal. Contohnya adalah intuisi saya selalu benar karena saya selalu benar dalam hal intuisi. Definisi silogisme. Silogisme adalah bentuk penalaran deduktif yang melibatkan dua premis dan satu kesimpulan. Contoh silogisme. Premis 1, semua logam memuai ketika dipanaskan. Premis 2,
besi adalah logam. Kesimpulannya, jadi besi memuai ketika dipanaskan. Definisi logika predikat. Logika predikat adalah cabang logika yang menggunakan predikat dan kuantor. Contoh logika predikat, semua siswa yang belajar keras lulus. Berarti siswa yang belajar keras adalah predikat. Definisi epistemologi. Epistemologi adalah mempelajari tentang hakikat, asal-usul, batas, dan kemungkinan pengetahuan. Contohnya, apa yang membedakan pendapat dan pengetahuan? Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari proses belajar dan hasil informasi. Contohnya belajar. Definisi kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataan yang ada. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Definisi justifikasi. Justifikasi adalah bukti yang kuat untuk mendukung suatu tindakan, keputusan, atau pernyataan. Contohnya, saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang karena ingin bekerja di perusahaan Jepang. Definisi skeptisisme. Skeptisisme adalah sikap meragukan atau mempertanyakan segala sesuatu. Contohnya meragukan klaim iklan. Definisi rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan. Contohnya matematika. Deskripsi empirisme. Empirisme adalah semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indera. Contohnya ilmu pengetahuan alam. Deskripsi a priori adalah menggambarkan pengetahuan yang sudah ada sebelum pengalaman atau pengamatan. Contohnya logika. Deskripsi posteriori adalah pengetahuan yang diperoleh setelah pengalaman atau pengamatan. Contohnya sejarah. Deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah pengetahuan apa adanya, tidak bergantung pada perspektif pribadi pengamat. Contohnya, hari ini suhu maksimum adalah 30 derajat Celcius. Yang terakhir, pengetahuan subjektif. Pengetahuan yang didasarkan pada pendapat, perasaan, atau pengalaman pribadi seseorang. Contohnya, perasaan.